Mari kita awali musyahadah pada pagi ini, kajian ini dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama bil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqomah rahimakumullah, baik yang ada di Serambi Masjid dan yang ada di online pagi ini, syukur pada Allah dan juga salam pada Muhammad Agung Muhammad Nabi Muhammad SAW yang telah berikan banyak berdoa hidup pada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini masih diberi kenikmatan waktu dan tenaga untuk ke masjid ini untuk mengkaji ilmu. Kebetulan pada pagi hari ini giliran selingan akan diisi oleh Ustadz Haji Hipta Binardi, seorang ustadz dan seorang pengusaha sukses yang terkenal di kota Semarang ini. Kita dengarkan baik-baik ya. Ini ada anggota baru yang datang, Insinyur Adit. Saya mau tanya, terima kasih datang ya. Dan yang hadir memang hanya nggak ada separuh karena puasa ya. Mungkin habis subar pada ngantuk tidur ya. Ini yang pilihan itu melawan ngantuk. Melawan pilihan ngantuk sehingga bahannya berlipat ganda ya. Nggak terasa sudah pekan ketiga, nanti pekan terakhir Pak Kiai bagaimana kan memberikan tausiahnya. Untuk menyingkat waktu, kami silakan Bapak Ibta untuk menyampaikan paparannya, judul kasih Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. La haula wala quwata illa billahi al-azim. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Bambang Guritno dan juga Bapak Ibu yang hadir di pada pagi ini. Bapak dan Ibu memang luar biasa, sudah sepuh-sepuh tapi mampu menahan ngantuk ya. Dari sholat subuh langsung mengikuti kajian di pagi hari ini. Dan marilah kita bersama-sama menikmati, mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, yaitu nikmat beribadah, berpuasa, sholat, mencari nafkah, mencari belajar ya. Ini semua adalah nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Apabila pepohonan di dunia ini adalah sebagai penanya dan lautan di dunia ini sebagai tintanya, maka tidak cukup untuk menulis satu persatu nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat apa lagi yang kau dustakan wahai umatku? Nikmat apa lagi yang kau lupakan yang telah kuberikan kepada kita semua, kepada umatku semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon maaf ya Pak, saya itu ya karena Ustadz yang sudah laris ya, jadi ngomong sana ngomong sini, bicara sana bicara sini, sehingga saya itu bikin makalah aja dibikinkan Pak Profesor juga. Karena itu tanggapan kesana kemarin itu banyak sekali, saya tuh sampai nggak ada waktu saya. Jadi seperti kemarin saya itu ikut tarkim tarweh silaturahim di Pabilan Pak. Kemarin di ujung-ujung Pak. Ya, ini memang saya betul-betul menikmati masa Ramadan ini dengan tarweh keliling silaturahim dengan teman-teman di wilayah Kabupaten Semarang yang saya cintai. Bapak dan Ibu semuanya, sifat Ar-Rahman Allah ini ditujukan untuk semua orang, rahmatil alamin. Begitu ya Pak Profesor ya? Ya. Ini bagi baik umat Muslim maupun non Muslim. Namun ini tidak semuanya bahwa non Muslim itu akan mendapat
ar-rahimnya atau mukmin ini nggak bisa. Jadinya memang khusus untuk umat muslim ini adalah kita yang ar-rahimnya itu untuk kita semua dan ditujukan untuk umat muslim mukmin dan yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana topik pada pagi hari ini ya, kita ini adalah kasih Allah. Bagaimana Allah menyampaikan artinya itu memberikan kasihnya pada umatnya ini sudah tercantum atau sudah terlihat di Allah telah mengutus para nabi dan rasulnya. Ini adalah tanda cinta Allah, tanda cinta Allah, kasih pada kita semuanya. Kemudian diturunkannya Al-Quran, diturunkan Al-Quran itu juga cinta kasih kita, cinta kasih Allah pada kita semuanya. Kemudian diciptakan alam semesta dan memberikan banyak pahala dan amalan yang tidak sedikit. Bapak dan Ibu semuanya, ini Allah itu adalah tadi sudah kita sampaikan, rahmatul alamin. Hanya kita aja bagaimana kita ini mendekatkan diri pada Allah. Allah sudah memberikan menu-menunya. Menu-menunya itu artinya itu ini loh, kalau kamu mau pergi ya doanya seperti ini loh, kalau kamu sholat doanya seperti ini. Menunya itu banyak sekali, tinggal kita aja bagaimana ya. Sebagaimana anak buah terhadap pimpinan atau anak terhadap orang tua, ini juga kalau minta apa-apa itu, kalau anak dengan orang tua itu macam-macam. Ada yang bu nyuwun to bu, ini kan pun buat jajan atau buat putunya atau bagaimana. Nyuruhnya tuh menyampaikannya tuh bermacam-macam. Misalnya, wah kok ini hari orang tua berapa anakku siji iki kok nek njaluk duit, nek njaluk apa keperluan kok ya manismen toh, sehingga orang tua itu yang ngasih. Ya, siapapun ya, apa tetangga kita ya minta pinjaman atau minta apa pada kita, tapi caranya tuh bagus, enak gitu. Otomatis hati kita itu ternyuh. Ya, tak. Nah itu sebagaimana kita juga dari Allah seperti itu. Jadi bagaimana kita itu menghadap Allah untuk meraih kasih sayangnya, meraih kasihnya, sehingga permintaan kita itu akan dikabulkan. Percaya atau enggak? Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu semua itu punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama untuk meminta pada Allah, untuk meminta kasih pada Allah. Tapi yuk caranya bagaimana nih? Kalau Pak Profesor mungkin menyampaikannya disertai dengan amalnya, ibadahnya, sehingga permintaan beliau itu dikabulkan. Lalu peminum, pemadat kok mintanya sekonyong-konyong apa kenikmatan apalah mintanya, ya tetap lain. Allah akan menilai bagaimana nikmat-nikmat yang akan diberikan pada umatnya atau permintaan yang diberikan pada umatnya. Terus kemudian ada satu doa yang bagus sekali, ini menunjukkan bahwa kasih ini memang betul-betul menjadikan kunci suatu doa ya. Ini dalam hadis riwayat Ahmad ya, raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabi sallallahu wa alaihi wasallam nabiyan wa rasul. Ini artinya ya, kekasihku. Ini kekasihku itu kepada Allah ya. Aku sungguh ridho engkau sebagai Rabbku. Aku sungguh ridho Islam sebagai agamaku. Dan aku sungguh ikhlas Muhammad Rasulullah sebagai nabi dan rasul panutanku. Kalau kita mau berdoa, kita awali hal seperti ini Allah tuh juga akan luluh. Oh, kamu tuh betul-betul mengasihi aku, umatku. Hebat, kamu tuh ternyata juga mengasihi aku, kan seperti itu. Dan aku juga mengasihi kamu, maka apa permintaanmu? Ya, akan dikabulkan. Dan ini misalnya sampai cintanya kita kepada Allah. Suatu saat ini seorang suami istri ini diskusi omong-omong, Pak, ini suatu istrinya ini
sakjane iki kowe seneng tenan apa ora to karo aku to Pak. Kowe kok ya sok mesra, sok kasar iki. Nek misalnya cintamu karo aku, wah aku cinta deh, wah kowe iki biyen ya lara lopo bareng kowe ya. Saiki kepenak iki ya bojoku sing tak tresnoni ya, ora ono liyane. Nek liyane nek kowe disahke sik jar Mbah Ridwan ngono. Buktinya? Iya. Lah terus istri itu ya, Pak nek senengmu karo aku kuwi dibanding Allah piye, Pak? Seneng di cinta mana? Lah ini kalau sudah berbicara ini tuh kita harus menjawab. Saya akan menjawab. Saya cinta kepada Allah. Karena apa? Karena kita berdua itu kan ciptaannya satu itu. Kedua, saya sebagai laki-laki akan melaksanakan tugas sebagai suami. Ini kan karena aturan Allah. Jadi mau nggak mau, paling yang kita cinta itu yaitu Allah. Lah kalau sudah ketemu ini, klik, ya, akhirnya lari kemana? Inna sholati wa nusuki wa mamahya wa mamati tidak rabbil alamin. Apa artinya? Sholatku, ibadahku, semua kelakuanku hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Benar apa betul Bu? Benar Mbak? Ya, jadinya ini kaitannya antara doa yang gede, raditu billahi rubah, dan inna sholati wa nusuki wa mayaya dan seterusnya. Dan Bapak dan Ibu kalau sudah memahami alur seperti ini, insya Allah permohonan Bapak dan keluarga ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikian Bapak dan Ibu, karena memang kontrak saya 7 menit ya Pak ya. Untung ya. Jadi memang sebetulnya bisa saya perpanjang, tapi honornya itu saya tuh dari Pak Ita honornya segini. Bicaranya hanya 7 menit, ya saya harus patuh sama Pak Profesor ternyata 7 menit. Dan kalau misalnya mau perpanjang ya ada permintaan lagi. Tentunya honornya juga akan ditambah kan seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila di dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan. Namun ini semua adalah untuk menyemangati kita semua untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Untuk meningkatkan ibadah kita walaupun tidak di bulan Ramadan. Dan nanti kita juga akan melakukan satu setelah ini ya, setelah ini Idul Fitri dan Idul Adha, ini adalah suatu ritual-ritual yang harus kita laksanakan. Iya Pak, ritual atau acara ya, katakan seperti itulah Pak. Kalau misalnya saya salah, mohon maaf Pak ya. Itu semua adalah untuk hubungan kita khaufun minallah dan khaufun minannas ya. Baik, mohon maaf apabila di dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada dialog ya, karena kajian ada dialog lebih aplikatif karena beliau itu sosok seorang pengusaha yang sukses ya. Jadi tadi intinya kalau menjadi orang sukses dan kaya seperti itu banyak membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma waryukni fahma amin. Ini mungkin Pak Nur yang biasa baca doa itu juga, jadi saya juga termasuk orang kaya ini. Oh, beda dari Pak Ita ya. Oh, iya. Maka ibu-ibu dulu pertanyaan, silakan baiknya.